Bacaan dari kitab Yeremia. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku, kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah meskipun engkau hanya seorang manusia. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman
kamu adalah Allah, padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang. Lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, ibu bapak umat beriman, orang-orang muda, anak-anak sekalian yang dicintai Allah, satu dua pikiran inspiratif dari bacaan yang telah kita dengar, firman Tuhan yang meneguhkan, firman Tuhan yang mendasari kepercayaan dan iman kita kepada Allah dalam diri Yesus Kristus Putranya, yang untuk kita orang Katolik hendaknya beriman kepada Dia, beriman kepada Allah di dalam Dia, beriman kepada Allah di dalam Dia melalui dan dengan kekuatan Roh Kudus. Karena itu kisah Injil tadi memperlihatkan polemik, pertentangan pendapat antara orang-orang Yahudi dengan Yesus. Tuduhan sebagai penghujat Allah dan perkataan Yesus yang menyamakan dirinya sebagai Allah dan dirinya sebagai anak Allah. Itulah yang membuat orang Yahudi marah, menolak Yesus, dan berusaha melempari Dia dengan batu. Saudara-saudari, orang Yahudi tidak mampu melihat bahwa di dalam diri Yesus Kristus ada kehadiran Sang Ilahi, Allah Bapa sendiri. Mata orang Yahudi tertutup oleh kebencian dan iri hati akan kehadiran Yesus. Dan bagi kita sebuah undangan yang meneguhkan ketika kita sungguh percaya akan Yesus Kristus. Itulah dasar yang memberikan harapan kepada kita untuk keselamatan. Dan bacaan pertama Nabi Yeremia memperlihatkan bahwa siapapun yang berjuang untuk hidup secara benar, hidup dengan jujur di dalam kepercayaan kepada Allah, dia selalu ditantang. Yeremia ditantang oleh sahabat karibnya dengan memberikan tuduhan. Mari kita lihat dia, apakah dia bisa dibujuk oleh orang-orang jahat supaya dia jatuh,
supaya kita dapat melampiaskan balas dendam kita kepadanya. Namun Allah di pihak Yeremia. Demikian juga Allah selalu di pihak kita bila kita menaruh harapan dan kepercayaan kepada Dia. Mari kita timba kekuatan dari Allah dalam Ekaristi ini agar menjadi sumber dan dasar untuk keselamatan kita selanjutnya. Kita diundang untuk hidup dalam kasih dan berbuat baik dalam kehidupan kita sehari-hari.